Shalom, selamat siang anak-anak kami dimanapun kalian berada saat ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tetap semangat dan bersuka cita di dalam mengikuti pembelajaran setiap hari dan melakukan berbagai aktivitas apapun. Karena hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang baik. Pada Bina Iman kali ini, pekan biasa ke-31, kami harap anak-anak kami dapat mengikuti Bina Iman dengan baik dari awal hingga akhir. Untuk mengawali Bina Iman kita hari ini, mari kita nyanyi bersama melalui lagu pujian berikut. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada kami hingga detik ini. Ya Allah Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berilah kami roh kebijaksanaan untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita simak bacaan Injil hari ini yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 8. Mis bacakan untuk kita Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara,
ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga." 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikian pembacaan Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak kami, topik bacaan Injil kita hari ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang dimaksud dalam perikop ini memanglah tidak jujur, namun dia sangat cerdik dan cerdas. Namun sebelum lebih dalam ke bacaan kita hari ini, mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita dongeng yang sering kamu dengar atau kamu baca. Coba perhatikan gambar hewan berikut ini. Kancil adalah seekor yang cerdik karena mampu mengelabui dan memperdaya buaya-buaya yang ukurannya besar dan sangat ganas dibandingkan dengan ukuran kancil yang kecil. Kancil dalam hal ini memperoleh keberuntungan untuk dirinya sendiri atas kecerdikan yang dimiliki oleh dirinya. Nah, tentulah penokohan bendahara yang tidak jujur punya makna yang mendalam, yang menjadikan tokoh bendahara yang tidak jujur tersebut sebagai gambaran pelajaran bagi murid-murid Yesus. Yesus menekankan keras bahwa tindakan yang dilakukan oleh bendahara bukan fokus pada ketidakjujurannya atau kecurangannya, tetapi bagaimana si bendahara dalam mencari solusi dari tindakan yang telah diperbuat. Nah, demikian halnya juga dengan menyelamatkan diri di tengah dunia ini. Adakah kita juga cerdik dalam mencapai keselamatan surgawi? Kecerdikan macam apa yang memperoleh kehidupan yang kekal bagi kita? Mungkin kalau dalam dunia yang sifatnya sebentar saja kita bisa cerdik, lalu mestinya juga kita bisa cerdik dalam hal surga yang sifatnya kekal. Maka cerdiklah demi surga dan bukan demi dunia. Sebagai refleksi bagi anak-anak kami, maka di sini Miss bagikan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab. Demikianlah bacaan Injil kita hari ini. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita melalui doa umat berikut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dari malam sampai pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan baik, agar dapat makmur dan sejahtera. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin gereja kami. Berkatilah mereka agar mereka dapat memimpin perayaan Ekaristi dan yang lain-lainnya. Ya Tuhan, doa ini kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus dengan pengendara kami. Amin. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang masih dapat kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk guru-guru kami, kiranya Engkau memberkati mereka, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, serta berikanlah mereka rezeki yang murah. Ya Bapa, berikanlah guru-guru kami kesabaran agar dapat mendidik kami hingga kami menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh siswa-siswi SMP Santa Teresia, kiranya Engkau memberkati kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, serta berikanlah kami kesehatan dimanapun kami berada pada saat ini. Ya Bapa, berikanlah kami juga pemahaman agar kami dapat memahami semua yang diajarkan dan dijelaskan oleh guru-guru kami kepada kami.
Ya Bapa, inilah doa kami dengan perantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua orang tua kita, Tuhan terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami kedua orang tua yang baik, Tuhan yang senantiasa merawat dan menjaga kami dari kecil sampai sekarang Tuhan. Tuhan berikanlah kedua orang tua kami kesehatan, panjang umur dan murah rezeki Tuhan. Hanya Indo anakmu, di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah kita mohon. Bapak, kami berdoa untuk pemulihan COVID-19 ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon untuk pemulihan negara kami dari bahayanya virus corona ya Bapak, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Ajarlah kami menjadi manusia dan manusia pribadi yang cerdik dan cerdas dalam menghadapi permasalahan dunia ini. Ya Allah Bapa, dengan kekuatan dan curahkan Roh Kuduslah dari Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan setiap kegiatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah Bapa terkasih, terimalah doa permohonan kami Tuhan yang kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita satukan hati kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami. Demikianlah Tuhan, bina iman kami sudah berlangsung. Karena hanya Engkau yang selalu memberkati dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa untuk lebih cerdik dan selalu bersyukur di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan kami hari ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang baik atas segala kebaikan, atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat melimpah yang boleh kami terima di dalam sekolah ini, baik kepada guru-guru, kepada orang tua, juga kepada setiap para siswa-siswa kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan dan setiap langkah kaki kami Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti
fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dengan berakhirnya lagu pujian tadi, maka berakhirlah Bina Iman kita hari ini. Sampai jumpa di Bina Iman selanjutnya. Shalom.